apapun dan kerja baik, maka masyarakat pasti pilih. Ya, ini tanggapan Ahok ya terkait dengan survei Bapak. Pak Ahok tentunya juga senang juga melihat hasil survei. Komentar Bapak bagaimana? Ya, saya kira itu Ahok mengamini sesuatu yang dinilai masyarakat Jakarta. Kita tanya karakter apa yang diantara tokoh-tokoh itu yang paling disukai. Soal jujur, bersih, itu atributnya mengarah ke Pak Ahok. Jadi kalau ditanya misalnya soal karakter leadership yang tadi itu dengan situasi Jakarta saat ini, ya memang Jakarta membutuhkan orang seperti Ahok karena Ahok jujur dalam penilaian masyarakat. Baik Pak Abbas. Ya, sekarang di sambungan telepon sudah ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya Pak Taufik, bagaimana tanggapan Anda dengan hasil survei yang ternyata mengunggulkan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Ya, pertama saya ingin sampaikan ya bahwa kalau diawali dengan tingkat popularitas pasti yang namanya incumbent populer. Ahok itu kan populer juga. Kenapa? Karena setiap hari media men-set up ya. Kalau Anda perhatikan pemberitaan tidak pernah jarang sekali memberitakan soal kinerja, tapi soal pribadi Ahok sendiri gitu ya. Itu yang saya kira memang informasi kepada masyarakat sebetulnya ini juga yang kurang tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan Ahok itu, yang nabrak-nabrak aturan, yang Anda bayangkan ya di Jakarta ini sekarang nih kalau kita mau ngomong dari mulai tahun 2014 ya, anggaran itu tidak tercapai, income tidak tercapai, kemudian serapan rendah. Ini yang saya kira informasi ini jadi kurang. Kemudian sekarang saja serapannya terendah sepanjang ibu kota negara ada dan terendah seluruh provinsi gitu loh. Ini ukurnya pemerintahan berhasil atau tidak berhasil sebenarnya dari situ. Kan ada pedomannya tuh. Ada RPJMD gitu. Pedomannya itu semua. Ya baik Bapak. Jadi menurut Bapak saat ini prestasi Ahok sendiri masih kurang begitu? Oh iya, itu ya jelas kurang. Apa orang anggarannya cuma di bawah 40% tahun 2014 terserap, dan itu dari mana bukti? Kalau Dewan menilai begitu, kerjanya itu dari apa yang dibelanjakan kepada publik, pembangunan apa yang sudah dilakukan gitu loh. Ngurusin Jakarta kan tidak sekedar ngurusin rumah susun, ini Jakarta ini sesuatu yang besar gitu loh. Nah cuman lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa Ahok menguasai media. Karenanya coba kalau Anda perhatikan ya, bikin analisa media gitu, bahwa lebih banyak media itu memberitakan tentang Ahok ketimbang kinerjanya, karena memang agak sulit untuk memberitakan soal kinerja gitu. Nah saya menganggap bahwa survei yang dilakukan oleh teman-teman itu bagian dari proses pemanasan gitu. Ini kan ditanya orang DKI tentu pasti lebih ingat Ahok ketimbang yang lain gitu ya. Ingat dalam konteks orang boleh populer bisa dalam konteks karena positif, karena negatif itu kan bisa populer juga. Ya, Pak, maksud Pak Taufik tadi survei ini sebagai pemanasan apa Pak maksudnya? Iya pemanasan. Saya berharap bahwa survei ini tidak mengalihkan pada isu gitu ya, bahwa jadi Anda merasa survei ini misleading begitu ya? Enggak, pemanasan aja. Dan survei itu kan nggak menyodorkan nama. Orang ditanya gitu kan. Kalau saya tanya dengan teman-teman tuh, orang ditanya gitu ya. Kemudian siapa? Ya wajar aja kalau di Jakarta. Kalau Anda tanya survei juga di Bandung misalkan, pasti orang Bandung yang lebih kenal di Surabaya lebih kenal ini siapa tuh ya, wali kota itu kira-kira gitu ya. Jadi buat kita bahwa ini perlunya kemudian ada informasi yang seimbang, bahwa apa yang dilakukan Ahok, pertama, masa sih orang Jakarta demen ngelihat pimpinan yang nabrak aturan gitu loh. Saya nggak yakin itu. Baik Pak Taufik, tolong ditahan dulu, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.
Anda kembali menyaksikan Jurnal Pagi. Ya, Pak Abbas tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik, kalau mungkin survei ini bisa menjadi sebuah pengalihan isu gitu, misleading. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira Pak Taufik mengatakan bahwa ini bagian dari pemanasan untuk memahami situasi masyarakat pemilih Jakarta saat ini, menginginkan pemimpin seperti apa, gitu. Bahwa memang aspek-aspek yang disebutkan Pak Taufik tadi, misalnya soal penyerapan anggaran yang rendah, ya memang ya itu bagian yang harus diperbaiki di Jakarta, karena 40% itu terlalu rendah untuk anggaran nasional. Dan saya kira Ahok juga dengan DPRD DKI harus kerja keras sekali untuk memastikan kerjasamanya berlangsung dengan fair dan kooperatif gitu ya, nggak kompetitif kayak seperti saat ini. Saling sandra misalnya, itu problem di DKI gitu, tanda tangan telat misalnya gitu, seterusnya. Nah itu dari sisi kinerja pembangunan memang kita perlu menganalisis sampai sejauh itu, serapan anggaran itu penting gitu. Yang kedua soal popularitas, memang saya di awal sebutkan, saya setuju dengan Pak Taufik, ini memang kalau dibandingkan belum apple to apple saat ini, karena Pak Ahok setiap incumbent setiap saat muncul, Ridwan Kamil kan di Bandung, Bu Risma di sana. Baiklah. Jadi kalau dibandingkan saat ini memang kita juga tidak membandingkan, tapi ingin menunjukkan siapa yang ada di benak masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan seperti apa yang ada di Jakarta dan pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Ya. Jadi siapapun sebetulnya bisa bisa belajar dari keinginan masyarakat itu, dan silahkan menyiapkan diri, karena Jakarta butuh pemimpin yang terbaik, karena ini adalah storefront dari national politics kita, kira-kira gitu. Betul sekali. Baik Bapak, sekarang kita ada penelpon dari Pak Heru dari Rawamangun. Selamat pagi Pak Heru. Gini, kalau saya melihat dari kewenangan dari... Ya Pak Heru, tolong suaranya lebih keras sedikit. Oke, kurang begitu terdengar, silakan. Saya melihat kewenangan dari Ahok ya sebagai DKI 1. Terus terang kalau mengenai pembangunan fisik, dia tidak bisa dinilai berhasil karena tidak bisa harus berdiri sendiri. Kecuali dia itu bisa karena ada dukungan dari pusat, terutama bekas partnernya dia dengan Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, siapapun dengan APBD yang sangat besar, dia bisa membangun fisik infrastruktur di tempat dia berkuasa. Itu yang itu semua orang bisa. Tetapi jangan dilupakan bahwa Kobro Ahok ini dia gagal membentuk karakter di tingkat satuan pendidikan. Terbukti lelang jabatan kepala sekolah gagal, masih banyak pungutan, masih banyak diskriminasi di tingkat satuan pendidikan. Kemudian tidak dapat menyampaikan secara karakter bahwa masyarakat DKI ini akan dibawa kemana. Kalau soal pembangunan, kita itu nomor 5 lah ke pembangunan fisik. Yang kita ingin bangun di DKI ini adalah pembentukan karakter anak, pembentukan karakter masyarakat. Nah ini yang sampai saat ini Kobro Ahok sampai saat ini belum dapat belum dapat merealisasikan atau memberi contoh lah itu. Baik, terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan Pak Heru belum cukup puas gitu dengan kinerja Ahok saat ini ya. Betul. Dan segera valid yang disebutkan Pak Heru itu. Memang harusnya bisa lebih dari ini dengan APBD dan dengan dukungan dari pemerintah pusat seperti itu, bisa lebih dari itu. Yang kedua soal pendidikan, saya kira setuju dengan Pak Heru juga, karena secara umum memang belum kelihatan betul usaha DKI untuk membangun karakter pendidikan seperti apa, lalu bagaimana pengelolaannya. Tetapi sayangnya kita belum tanyakan itu di dalam survei kita. Mungkin ke depan kita bisa coba cek seberapa tahu masyarakat dan seberapa
baik atau cukup atau kurang penilaian masyarakat. Karena kita bertanya tentang public opinion, tapi ini evaluasi pembangunan yang disebutkan Pak Heru dan Pak Taufik juga tadi saya kira penting dilakukan. Baik. Ya, terakhir kita ke Bapak Taufik. Iya. Ya, Pak Taufik, mungkin ada tanggapan terakhir sebelum kita usaikan dialog pagi ini. Enggak, saya ingin mengatakan begini, kalau kita sepakat sama-sama untuk Jakarta ke depan jauh lebih baik, apa yang negatif, apa yang kurang, sebenarnya media juga harus bisa menyampaikan secara sebanding ketimbang misalkan soal pribadi Ahok gitu. Ini kan kalau saya baca di media lebih banyak ngomongin pribadi Ahok ketimbang kinerjanya. Saya memberi contoh bahwa struktur anggaran DKI Jakarta itu 19 triliun hanya untuk gaji pegawai loh. Artinya 30% lebih. Ini kan juga nggak baik gitu loh. Ini kebijakan yang tidak baik gitu. Nah, kayak begini misalnya gitu ya, itu juga mestinya dikedepankan juga oleh media. Tapi kan memang siapapun dia penguasa, dia pasti menguasai media, itu yang saya lihat gitu ya. Dan saya kira survei mesti banyak yang melakukan ya. Hari ini teman-teman misalkan itu bagian dari proses pemanasan. Baik. Ya. Dan wajar-wajar saja kalau dalam pandangan saya ketika kemudian Ahok menjadi lebih populer ya karena dia sebagai incumbent gitu ya. Nanti baik. Itu yang saya kira perlu juga media memberikan informasi yang sebanding gitu loh ya. Baik. Bapak Muhammad Taufik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Abbas sudah hadir di Jurnal Pagi hari ini.